kita masuk ke dalam filsafat Islam, yang mana kita akan berkenalan kepada tokoh-tokoh filsafat Islam. Para tokoh pemikir Islam juga memiliki pokok-pokok pemikiran yang bagus, tak kalah dengan pemikiran orang-orang Barat. Kita akan membahas pemikiran tokoh Islam atau seorang filsuf pertama, yaitu Syekh Abu Yusuf bin Ishaq As-Sabah atau dikenal dengan Al-Kindi. Beliau adalah seorang pemikir pertama dari umat Islam. Banyak sekali perjuangan-perjuangan beliau mempertemukan filsafat di dalam budaya pemikiran Islam. Karena banyak sekali juga pertentangan-pertentangan ketika itu, yang dimana beliau dituduh bahwasannya pemikiran Barat ini adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan budaya yang ada di dalam dunia Islam. Jadi Al-Kindi ini sangat berjasa sekali memperkenalkan pemikiran filsafat di dalam budaya Islam. Beliau juga menulis buku yang berjudul Filsafat Al-Ula, yang dimana buku ini adalah buku filsafat pertama yang ditulis oleh tokoh Islam. Filsafat menurut Al-Kindi adalah suatu upaya mencari sebuah kebenaran yang berdasarkan kepada kadar kualitas manusia masing-masing. Jadi maksudnya adalah Al-Kindi memiliki pendapat bahwasannya setiap manusia akan mencapai sebuah hakikat kebenaran berdasarkan kadar atau kapasitasnya masing-masing. Sebanyak jika ia banyak belajar dan banyak merasakan pengalaman di dalam sebuah kehidupan, maka ia akan semakin dekat kepada sebuah kebenaran itu sendiri. Karena setiap manusia memiliki metode belajar dan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Sehingga kebenaran menurut orang-orang itu cenderung terkadang berbeda satu sama lain. Dan Al-Kindi juga berpendapat bahwasannya akal dan wahyu itu saling beriringan satu sama lain. Jadi akal tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu. Jika akal bertentangan dengan wahyu, maka pemikirannya yang salah, maka pemikiranlah yang harus dirubah. Beliau juga memandang ketika itu bahwasannya banyak sekali orang-orang yang menjauhkan wahyu dari akal. Jika seseorang menggunakan akal, itu pasti dicap tidak mengikuti wahyu. Padahal menurut Al-Kindi, bahwasannya akal dan wahyu itu beriringan satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan. Menggunakan akal dalam memahami Al-Quran inilah lahirlah banyak sekali disiplin-disiplin ilmu, seperti ilmu akidah, ilmu fikih, usul fikih, ilmu kalam. Ilmu-ilmu ini bisa lahir disebabkan karena kita berpikir, karena kita menggunakan akal rasional. Akan tetapi, Al-Kindi juga sadar bahwasannya setiap dari kita memiliki kapasitas masing-masing, sehingga terkadang kita tidak sampai ke dalam sebuah hakikat kebenaran. Akal kita tidak sampai ke dalam hakikat kebenaran secara mutlak. Akal kita tidak sampai. Seperti wujud Tuhan, itu adalah hakikat kebenaran yang hak, yang pasti benar, akan tetapi karena akal kita memiliki keterbatasan, yang kita fahami hanyalah sifat-sifat Tuhan, tidak sampai ke dalam sebuah wujud. Ini adalah sebuah keterbatasan yang menurut Al-Kindi yang ada di dalam diri manusia. Dengan keterbatasan akal manusia inilah kita tidak sampai ke dalam sebuah hakikat kebenaran. Akan tetapi kita sadar bahwasannya akal kita memiliki sebuah keterbatasan. Maka dari itu pentingnya untuk kita itu tidak berhenti dalam menggali informasi, tidak berhenti dalam belajar. Karena pembelajaran itulah yang akan mendekatkan kita kepada kebenaran dan meningkatkan kualitas yang ada di dalam diri kita. Dan kita, jika kita memiliki ilmu,
maka kita akan menjadi seorang manusia yang sejati. Mungkin sampai sini saja pembahasan admin pada video kali ini. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-temanku sekalian, kepoin terus channel kami karena banyak sekali tentang filsafat yang akan kita bahas. Saya admin undur diri. Selamat bertemu lagi di konten selanjutnya.